fa'algaitu sam'i fasami'tuhu yaqul ummati ummati faqabida Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya sebenarnya paling tidak mau menceritakan masalah ini. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata pada saat detik-detik terakhir nafasnya Rasulullah, aku melihat bibir beliau bergerak dengan 2 kali gerakan. Aku dekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata ummati ummati. Kemudian beliau wafat. Sebelum beliau wafat, Allah berkata kepada Israil dan Jibril, wahai Israil, turunlah engkau, pasang sebaik-baiknya wajah. Hari ini aku beri kau tugas yang begitu mulia, yaitu kau mencabut nyawa kekasihku Muhammad Rasulullah. Itu pun engkau ketuk dulu rumahnya. Setelah kau berjumpa dengannya, izin dulu kepadanya. Mau tidak dia dicabut nyawanya? Kalau mau, cabut nyawanya. Kalau dia tidak mau, kembalilah kepadaku. Datang Israil dan Jibril, diketuk pintu rumah oleh Israil. Sayyidatuna Fatimah membuka pintu rumah tersebut. Rasulullah SAW dalam keadaan sakit terbaring. Di samping beliau ada sebuah wadah, sebuah cawan kecil yang berisi air. Kemudian Sayyidatuna Fatimah berkata, siapa engkau? Israil berkata, aku adalah sang pemisah antara kehidupan dan kematian. Aku yang membuat perempuan-perempuan menjadi janda. Aku yang membuat anak-anak menjadi yatim. Aku adalah malikil maut. Aku adalah malaikat yang Allah berikan kekuasaan kepadaku untuk mencabut seluruh makhluk. Dan aku datang kemari untuk mencabut nyawa sebaik-baiknya makhluk, yaitu baginda Rasulullah SAW. Mendengar ayahnya akan meninggal, Sayyidatuna Fatimah kembali ke pelukan ayahnya dan menangis. Ayahnya berkata, jangan bersedih wahai anakku, ketahuilah engkau adalah wanita, engkau adalah manusia yang pertama kali akan menyusulku setelah kematianku, dan engkau adalah manusia yang pertama kali akan masuk surga setelah aku. Datang Israil dan Jibril menghadap Rasulullah. Ketika itu Rasulullah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, aku belum bisa meninggalkan umatku kalau Allah belum memberikan jaminan kepada umatku. Pergi Jibril menghadap Allah. Allah berkata, basyirhu ya Jibril, berikan dia kabar gembira. Innahu awwalu nasin kharijun minal ardi idha buithu wa sayyiduhum idha jami'u fabasyirhu innal jannah muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatun. Berikan kabar gembira kepadanya, dia adalah manusia yang pertama kali akan aku bangkitkan dari dalam kubur, dan dia manusia yang akan menjadi pemimpin seluruh manusia pada hari itu. Dan kabarkan kepadanya bahwasanya jaminan dariku surga aku haramkan untuk dimasuki oleh siapapun sebelum surga dimasuki oleh umatnya. Rasulullah di akhir nafasnya, di akhir-akhir masa, detik-detik terakhir wafatnya, yang beliau pikirkan bukan keluarganya, sahabatnya, anak cucunya, tapi yang beliau pikirkan kalian sebagai umatnya. Kemudian Rasulullah berkata, al-ad karata ini, sekarang aku puas, cabutlah nyawaku wahai Israil. Dicabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merintih, dicabut lagi nyawa Rasulullah. Rasulullah merintih, ya Khalil Israil, wahai kekasihku Israil, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Israil berkata, ya Rasulullah, seperti itulah rasa sakit dicabut nyawa. Apakah
rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku. Israel menjawab, bahkan lebih sakit dari ini ya Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah menangis. Mendengar umatnya akan merasakan sakratul maut, Rasulullah menangis, dan itu terakhir tangisan Rasulullah. Rasulullah mengangkat tangannya, saudara-saudara. Doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad. Doa yang menutupi kepergian Nabi Muhammad. Apa doa beliau? Allahumma khafif ala ummati fi sakaratil maut wa thaqqil alayya. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut umatku dan berikanlah beban berat sakaratul maut mereka kepada mereka. Umatku, mereka tidak akan kuat, mereka tidak akan sanggup menahan rasa sakaratul maut. Aku Nabi mereka, aku pemimpin mereka, biar aku menanggung seluruh rasa sakaratul maut umatku, ya Allah. Apa yang telah kita berikan untuk Rasulullah? Rasulullah berdakwah pagi, siang, sore, malam, dihina, dicaci, dimaki, difitnah, dilempari batu. Pagi, siang, sore, malam mengorbankan nyawa, jiwa, darah. Agar apa? Agar iman sampai kepada kalian, agar Islam sampai, agar majelis ta'lim sampai, agar majelis zikir sampai, agar masjid-masjid sampai, agar para ulama sampai. Tetapi setelah itu semua sampai berkat perjuangan Nabi, berkat pengorbanan Nabi, malah kalian sia-siakan, malah kita sia-siakan. Sama seperti kita lempar kotoran di wajah Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, saudara-saudara, jangan engkau terlalu sibuk dengan urusan-urusan duniamu, urusan hartamu, urusan daganganmu, pangkatmu, jabatanmu. Kita terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai lupa kepada akhirat. Engkau sibuk dengan urusan-urusan yang akan hancur sehingga lupa kepada urusan yang kekal. Engkau sibuk dengan urusan-urusan yang akan binasa sehingga lupa kepada urusan-urusan yang abadi, itu akhirat. Engkau bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang telah dijamin oleh Allah, yaitu rizki, tapi engkau tidak bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang belum dijamin oleh Allah, yaitu surga. Tuba liman targud dunya qabla an tarakta wa bana qabrahu qabla an yadkhula wa arda rabbahu qabla an yalqa. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Apa maksudnya meninggalkan dunia? Bukan berarti nggak kerja. Silahkan kau kerja, silahkan kau dagang, silahkan kau lakukan pekerjaan halal apapun. Maksudnya dunia di sini adalah sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akhirat, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Mencari dunia untuk dunia, mencari dunia untuk akhirat, itu adalah akhirat. Tinggalkan perbuatan dosa, tinggalkan perbuatan maksiat, tinggalkan perkara-perkara apapun yang bisa membuat engkau jauh dari Allah, apalagi memutuskan hubunganmu dengan Allah dan Rasulullah SAW. Jikalau harta menjadi sebab engkau jauh dari Allah, jikalau harta menjadi sebab putus hubunganmu dengan Allah, tinggalkan harta tersebut. Jikalau pangkat, jabatan, pekerjaan apapun itu menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan pangkat, jabatan, dan pekerjaan tersebut. Tinggalkan hal apapun, perkara apapun, sesuatu apapun yang membuat engkau lupa, jauh, dan memutuskan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, apa yang kau cari di dunia ini ya? Dunia sa'ah. Dunia ini cuma sesaat. Dunia ini cuma sekejap. Kullu nafasin min anfasikal jauhar la tugawwam bil ghibah. Kata Imam Ghazali, setiap helayan nafas yang keluar dari dirimu itu adalah permata yang tidak ada nilainya, permata yang tidak ada harganya.
Dunia ini cuma sesaat, dunia cuma sekejap. Maka manfaatkan benar-benar kau punya waktu untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Waktu-waktu yang telah berlalu bukan milik kalian, waktu-waktu yang akan datang juga bukan milik kalian. Jangan menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Saya mau sholat, ntar aja besok. Saya mau tobat, ntar aja besok. Saya mau haji, ntar aja tahun sekian mau umroh. Saya mau sedekah, ntar aja besok. Jangan pernah menunda-nunda dalam berbuat kebaikan, karena yang telah berlalu bukan milik kalian, yang akan datang bukan milik kalian. Sekarang adalah waktu milik kalian. Saudara-saudara, jangan pernah menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Mau sholat, ntar aja besok. Mau tobat, ntar aja besok. Sekarang maksiat aja dulu. Sekarang mabok aja dulu. Sekarang nyuri aja dulu, nyolong aja dulu, merampok aja dulu, narkoba aja dulu, judi aja dulu, melacur aja dulu. Besok baru tobat. Nanti tahun depan baru tobat. Besok kan besok. Besok bukan waktu milik kamu. Jangankan besok, 1 menit yang akan datang kita nggak tahu, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya, kalian, kita semua pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala yang berjawa berjiwa pasti akan mati. Segala sesuatu yang berada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Syarat mati tidak harus tua. Saya tanya, ada nggak di sekeliling kalian masih muda tapi mati? Ada nggak? Kurang keras, ada nggak? Ada nggak di sekeliling kalian dia nggak sakit, sehat tapi tahu-tahu mati? Ada nggak? Ada nggak? Nah, tidak cukupkah itu menjadi pelajaran bahwasanya syarat mati nggak harus tua, nggak harus sakit, nggak harus lapar. Banyak orang yang kenyang mereka mati, yang muda mereka mati. Maka beribadahlah engkau seakan-akan engkau akan mati besok. Jangan engkau menjadi budak-budak dunia. Jangan gampang tertipu dengan kejayaan orang lain. Lihat orang rumahnya mewah, coba kalau saya punya rumah kayak begitu. Lihat orang pakai mobil bagus, coba saya punya mobil bagus begitu. Saudara-saudara, jangan tertipu dengan kejayaan orang lain, kemakmuran orang lain, sebelum engkau tahu bagaimana keadaan itu orang kelak di akhirat. Kau lihat ada orang pakai mobil bagus, kau tahu nanti dia di akhirat bagaimana keadaannya? Tahu nggak? Jawab, tahu nggak? Tahu nggak? Kalau nggak tahu, jangan tertipu dengan kejayaan dan kemakmuran yang dimiliki oleh orang lain sebelum engkau bisa menentukan bagaimana keadaan itu orang kelak di akhirat. Ini sifat manusia, saudara. Iya kan? Kadang ibu-ibu nggak usah munafik lah, kita semua begitu kok. Lihat ini, saya pengen begitu. Jangan. Layani Allah, dunia akan melayani. Kejar Allah, dunia akan mengejarmu. Bukankah Allah berkata dalam hadis qudsi, ya dunia ukhdumi man khadamani. Hei dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, perempuan, kecantikan, ketampanan, kursi-kursi kekuasaan. Layanilah orang-orang yang melayaniku. Engkau melayani Allah, dunia yang melayani. Hei dunia, kata Allah, berbaktilah kepada orang-orang yang berbakti kepada aku. Kalian berbakti kepada Allah, dunia berbakti kepada kalian. Sebaliknya, kata Allah, kalau ada orang yang melayanimu, mengejarmu, berbakti kepadamu, sehingga lupa, sehingga lalai, maka bikin hidup mereka susah, bikin hidup mereka susah, bikin hidup mereka menderita. Jangan kalian pikir orang-orang yang banyak uang itu, orang-orang yang kaya, orang-orang yang duduk di kursi-kursi kekuasaan, jangan kau pikir hidup mereka tenang. Tidak, hidup mereka tidak tenang. Mereka hidup dengan kekhawatiran, mereka hidup dengan ketakutan. Kenapa? Takut uangnya hilang, takut ini, takut ini, takut ini, takut ini, takut ini, takut itu. Maka layanilah Allah. Engkau mengejar Allah sambil merangkak, dunia mengejarmu sambil berjalan. Engkau mengejar Allah sambil berjalan, dunia akan mengejarmu sambil berlari. Wabana gabrahu gablaan yadkhulah. Orang-orang yang
beruntung adalah orang-orang yang membangun kubur sebelum mereka memasukinya. Maksudnya bangun kubur bukan berarti gali kubur, tapi siapkan bekal-bekal untuk engkau bawa ke dalam kubur. Dalam kubur engkau sendiri, kesunyian, kesepian, tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada suami menemani istri dalam kubur, tidak ada istri menemani suami dalam kubur, tidak ada anak menemani orang tua dalam kubur, tidak ada orang tua menemani anak dalam kubur, tidak ada kekasih menemani kekasih dalam kubur, tidak ada kawan setia menemani kawannya dalam kubur, tidak ada. Dalam kubur engkau sendiri, kesunyian, kesepian, kegelapan. Apa teman-temanmu? Apa sahabatmu? Apa kawanmu dalam kubur? Amal-amal yang engkau lakukan ketika engkau masih hidup. Maka dunia tempat menanam, akhirat tempat memanen. Kalau di dunia kau menanam sesuatu yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita tadi sudah mendengarkan ceramah dari Al-Habib Bahar bin Smith. Masya Allah banget ya. Kita banyak sekali mendapatkan ilmu dari beliau. Yang mana yang pertama, kita nggak boleh terlalu cinta kepada dunia. Sebisa mungkin jadikan ya kita boleh ya bekerja halal apapun ya, tetapi jangan sampai dunia itu menghalangi kita untuk ibadah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Intinya boleh mengejar dunia, tapi untuk akhirat, tujuannya itu akhirat ya, karena kita nggak selamanya hidup di dunia. Semoga kita semuanya terus ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita doakan Habib Bahar bin Smith selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.